Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Rahmayani Putri Utami dari kelas Statistika C angkatan 2021 dengan NIM E02215333. Saat ini saya akan membawakan jurnal yang berjudul Analisis Survival dengan Model Accelerated Failure Time Berdistribusi Log Normal. Baik, langsung saja pada bagian hasil dan pembahasan. Pertama, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data pasien penyakit diabetes mellitus di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar dari Januari 2005 sampai Mei 2006. Pada penelitian ini, faktor yang diteliti adalah umur, jenis kelamin, berat badan, kadar gula darah, komplikasi, dan diet DM. Selanjutnya yaitu menaksir parameter dengan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE. Menaksir parameter dengan metode Maximum Likelihood Estimation MLE. Penaksiran parameter dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation terhadap distribusi log normal dilakukan dengan memperoleh bentuk parameter dari distribusi log normal yaitu mu dan sigma. Bentuk parameter mu dan sigma ini selanjutnya akan digunakan untuk menghitung nilai mu dan sigma yang dimasukkan ke dalam model AFT. Selain itu, akan digunakan juga penaksiran parameter beta dan dari model AFT. Pengujian data distribusi data. Pengujian distribusi data sangat penting dalam analisis survival. Pengujian ini berguna untuk melihat ketepatan distribusi dengan data, apakah waktu survival mendekati suatu distribusi tertentu atau tidak. Penentuan distribusi yang mendasari data dapat ditunjukkan dari bentuk plot atau nilai Anderson-Darling dari masing-masing distribusi. Plot yang membentuk garis lurus dan nilai Anderson-Darling yang terkecil menunjukkan distribusi yang mendasari data. Contohnya di gambar 3.1 menunjukkan gambar plot distribusi data yang merupakan hasil output dari software Minitab. 16. Pada gambar 3.1 menunjukkan perbandingan plot distribusi dari data distribusi log normal, eksponensial, normal, dan logistik. Dari keempat distribusi ini akan dilihat distribusi mana yang mendasari data. Caranya adalah melihat nilai Anderson-Darling dan nilai p-value. Suatu dapat dikatakan mengikuti distribusi tertentu jika nilai Anderson-Darlingnya diperoleh adalah yang terkecil dibandingkan dengan nilai Anderson-Darling pada distribusi yang lainnya, dan nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05. Dari gambar tersebut diketahui 3.1 yang bagian A menunjukkan plot distribusi log normal dengan nilai Anderson-Darling yaitu 0,727 dan nilai p-value-nya adalah 0,056. Yang B menunjukkan plot distribusi eksponensial dengan nilai Anderson-Darling adalah 1,962 dengan nilai p-value adalah 0,001. Selanjutnya C menunjukkan plot distribusi normal dengan nilai Anderson-Darling 5,206 dan nilai p-value-nya kurang dari 0,005. Dari keterangan gambar dan plot yang diperoleh pada gambar 3.1 menunjukkan bahwa nilai Anderson-Darling yang paling kecil adalah plot A, yaitu distribusi log normal yaitu 0,727 dan nilai p-value-nya lebih besar daripada 0,05 yaitu 0,056. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi yang mendasari data adalah distribusi log normal. Selanjutnya, uji signifikansi terhadap variabel bebas dengan menunjukkan uji Wald. Uji Wald digunakan untuk menguji signifikansi terhadap variabel bebas untuk melihat apakah terdapat variabel bebas yang tidak signifikan. Jika terdapat variabel bebas yang tidak signifikan, maka perlu dilakukan reduksi terhadap variabel bebas tersebut. Tabel 3.1 merupakan tabel uji Wald yang merupakan hasil output dari software SPSS 12. Pada tabel 3.1 ini akan dilihat nilai Wald dan nilai signifikansi dari variabel bebas.
jika nilai volt lebih besar daripada X kuadrat atau 1 per alfa per 2 dan nilai signifikasinya yaitu alfa sama dengan 5% atau 0,05, maka variabel bebas tersebut signifikan di dalam model. Bisa kita lihat tabelnya. Selanjutnya yaitu hipotesisnya H0-nya sama dengan beta J sama dengan 0 atau variabel bebas tidak signifikan. Untuk H1 atau beta J tidak sama dengan 0 atau variabel tidak signifikan, di mana J yaitu 1, 2, sampai P. Digunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 5% atau 0,05%. Keputusannya tolak H0 jika W lebih besar daripada X kuadrat 1 per alfa per 2 sama dengan X kuadrat 1,025 sama dengan 5,024. Artinya variabel bebas signifikan. Dari tabel 3.1 dapat dilihat bahwa variabel bebas yang signifikan adalah umur, di mana nilai volt dari umur W umur adalah 5,965, lebih besar daripada X kuadrat 1 alfa per 2 sama dengan X kuadrat 1,025 yaitu 5,024 dengan nilai signifikansi dari umur adalah 0,015, lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05. Selanjutnya yaitu membentuk model Accelerated Value Time AFT log normal terbaik. Diketahui fungsi Hazard HT begitu seterusnya. Dari model tersebut dapat dilihat bahwa jika variabel umur meningkat 1 tahun, maka akan meningkatkan fungsi Hazard sebesar E pangkat minus 0,7. Artinya, pasien dengan umur yang lebih tua 1 tahun cenderung memiliki peluang kematian yang lebih cepat daripada pasien yang lebih muda. Dari beberapa ujian telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan, yaitu berdasarkan penulisan mengenai analisis survival dengan model Accelerated Value Time berdistribusi log normal, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penaksiran parameter terhadap fungsi kepadatan peluang dari distribusi log normal dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation atau MLE menghasilkan mu sama dengan 2,031 dan sigma 20,3409. 2. Hasil dari uji volt menunjukkan bahwa variabel bebas yang signifikan adalah umur, di mana nilai volt dari umur adalah 5,965, lebih besar daripada X2 1 alfa per 2 sama dengan X2 X kuadrat 1,0,025 sama dengan 5,024 dengan nilai signifikansi dari umur adalah 0,015, lebih kecil daripada alfa yaitu 0,05. Yang terakhir atau yang ketiga, pada model Accelerated Value Time AFD log normal terbaik pada data penyakit diabetes mellitus, disimpulkan bahwa pasien dengan umur yang lebih tua 1 tahun cenderung memiliki peluang kematian lebih cepat daripada pasien yang lebih muda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.